Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah teman-teman semua, pada video kali ini sama seperti dengan video-video sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Heni Anggraini dengan NIM H1B1200804. Saya dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan atau sedikit ingin menjelaskan mengenai materi politik identitas. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah ataupun pembukaan pada kali ini, langsung saja kita masuk kepada penjelasannya. Politik identitas. Agnes Hiller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sementara Kemala Canda Kirana dalam artikelnya Grid dan Masalah Kesukuan menyebutkan bahwa politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi orang asli yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi orang pendatang yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya, politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi, alat untuk menggalang politik, guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. Dari dua definisi di atas, tentunya sangatlah cocok dengan situasi politik sekarang, di mana wacana politik identitas digunakan oleh sebagian elit untuk menggalang kekuatan massa dan menjatuhkan lawan politiknya yang notabene berbeda identitasnya melalui berbagai serangkaian propaganda yang dikemas melalui komunikasi politik non-piawai dan menembus alam bawah sadar pendukungnya. Istilah politik identitas telah menarik perhatian bagi para akademisi maupun pemerhati masalah sosial politik di Indonesia. Bahkan mendapatkan tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir. Merujuk tulisan Muhtar Habodin yang berjudul Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, menyebutkan bahwa menguatnya politik identitas di tingkat lokal terjadi bersamaan dengan desentralisasi. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam power sharing. Politik identitas pada dasarnya dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang individu atau kelompok dalam politik yang mengutamakan untuk memperebutkan kekuasaan dengan landasan kesamaan identitas. Kesamaan yang dimaksud di sini yaitu kesamaan pada ras, etnisitas, gender, atau kesamaan keagamaan. Selain itu, politik identitas juga berkaitan dengan sentimen kedaerahan dengan menggunakan isu putra daerah antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Indonesia merupakan daerah
dengan beragam kekayaan seperti ras, agama, suku etnis, dan juga bahasa. Oleh karena itu, sangat mudah terpengaruh oleh isu politik identitas. Politik identitas sangat mudah menyebar ke seluruh penjuru daerah di Indonesia dan merasuk ke dalam jiwa masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Bisa kita ambil contoh politik identitas yang terjadi di Indonesia. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pilkada itu kental diwarnai dengan politik identitas. Dua pasangan calon yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda. Banyak pihak yang memandang bahwa pertarungan antara dua kontestan itu banyak diwarnai politik identitas antara Ahok dari kelompok minoritas Cina dan non-Muslim menghadapi Anies yang merupakan kandidat kelompok Muslim etnis Jawa. Isu politik identitas makin terlihat jelas setelah Ahok diduga melakukan penistaan agama terkait pernyataannya mengenai mengutip surah Al-Maidah ayat 51. Warna politik identitas dinilai lebih kental dibandingkan adu gagasan dan kebijakan bagaimana membangun dan memajukan kesejahteraan masyarakat ibu kota. Dan bisa kita lihat dari isu identitas tersebut, maka hasil perolehan suara pada proses pilkada itu dimenangkan oleh kandidat Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno dengan perolehan suara sebanyak 3.240.332 atau 57,95% dari total suara sah. Menurut penelitian Dina Lestari, dalam jurnalnya yang berjudul Pilkada DKI Jakarta 2017, menyebutkan bahwa dinamika politik identitas di Indonesia menunjukkan bahwa politik identitas berhasil digunakan sebagai alat untuk menarik simpati pemilih kepada salah satu calon yang memiliki latar belakang identitas yang sama. Politik identitas memiliki berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Politik identitas sangatlah berbahaya untuk pelaksanaan demokrasi Indonesia. Walaupun politik identitas tidak semasif dan seintensitas dari penggunaan politik uang dan politik dinasti, namun ancaman yang diberikan oleh politik identitas lebih berbahaya dari politik uang. Hal tersebut dikarenakan oleh 3 sebab. Yang pertama, politik identitas tidak bersifat temporal seperti politik uang. Politik uang hanya berlaku pada waktu tertentu, seperti waktu pesta demokrasi. Tidak ada praktik politik uang yang terjadi setelah terpilihnya kepala daerah, sedangkan politik identitas bisa terjadi kapan saja, walaupun pemilihan kepala daerah itu sudah berlangsung. Contohnya, seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu pada kasus Pilkada DKI Jakarta 2017
pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kedua, politik uang hanya bersifat lokal, terjadi di daerah pemilihan saja. Sedangkan politik identitas, meskipun satu daerah yang menyelenggarakan pilkada, namun pengaruhnya bisa tersebar luas ke seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ataupun yang terakhir, politik identitas bisa membuat perpecahan antara masyarakat. Dan hal itu tidak berlaku pada politik uang. Bisa kita lihat pada kejadian yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sampai sekarang kita masih belum bisa sembuh dari luka itu akibat dari politik identitas. Politik identitas terjadi melalui pendekatan emosional yang membuat praktik politik identitas lebih berbahaya dan menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Lalu, apa saja dampak negatifnya bagi demokrasi Indonesia? Dampak negatif politik identitas bagi masyarakat Indonesia ialah: pertama, politik identitas dapat mengancam keutuhan NKRI. Yang kedua, politik identitas bisa menimbulkan adu domba antar masyarakat. Lalu yang ketiga, politik identitas itu bisa membuat hilangnya pluralitas. Yang keempat, politik identitas dapat menimbulkan polarisasi, dan yang terakhir, politik identitas itu dapat membawa masyarakat kepada perselisihan. Oleh karena itu, politik identitas sangatlah berbahaya bagi masyarakat Indonesia dan juga sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Nah, selain berdampak negatif bagi demokrasi Indonesia, politik identitas tadi juga memiliki dampak positif bagi demokrasi Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ataupun melakukan pencegahan terhadap terjadinya politik identitas? Hal yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk melakukan pencegahan terjadinya politik identitas ialah dengan mengatur strategi pencegahan sebagai perlawanan terhadap politik identitas, dimulai dengan melakukan sosialisasi secara masif terkait pentingnya pemilihan pemimpin dengan pendekatan. Karena dengan melakukan sosialisasi secara masif tentang pentingnya memilih pemimpin dengan pendekatan, karena dengan emosional itulah kita bisa mengakhiri ataupun mengurangi politik identitas itu terjadi di Indonesia. Secara ringkas, bahwa politik identitas sangat berbahaya karena dapat membawa perpecahan bagi masyarakat Indonesia. Dan hal itu di beberapa tahun terakhir menjadi isu yang membuat perhatian bagi para akademisi maupun pemerhati sosial politik di Indonesia. Kita sebagai generasi bangsa harus bisa memilih pemimpin yang baik tanpa harus ikut serta dalam politik identitas terjadi.
Nah, teman-teman semua, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai materi politik identitas. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir dan udah mau menonton video ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.